Dulu. Kasih tanda dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gan Permato Sori Sirina dengan NIM 200 86191 berasal dari kelompok modul 4 coding. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi dan diskusi kelompok. Dan perkenalkan nama-nama teman saya. Yang pertama Adila Sulistiasari dengan NIM 213 501 dan Aisyah Novia Wulandari 2052088. Selanjutnya Pani Ramayenti 2052072. Selanjutnya Reza Aryani 2052021 dan Reda Afsa 2052072. Dan terakhir Winnie Junida Akmal 2052030. Baiklah, langsung saja pertama yang akan dibahas oleh Dila. Kepada Dila persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu include. Studio H adalah definisi library atau nama file untuk meng-save laporan yang ada di komputer. Main dengan kurung kurawal diartikan dengan definisi untuk memulai suatu karakter atau variabel. In adalah inisial untuk mengisi nilai dalam variabel yang sudah dideklarasikan, yaitu ada open menu, titik tanya adalah menandakan berakhirnya suatu karakter. Kemudian di bawahnya ada sisi, volume, strip, kubus, radius, koma, ruas, strip, lingkaran, tinggi, tabung, volume, dan tabung dengan titik tanya, titik koma menandakan bahwa paragraf tersebut berhenti. Kemudian print adalah menandakan deklarasi pada saat untuk menghitung volume kubus, radius, luas, lingkaran, tinggi, tabung, dan volume tabung. Yang kedua adalah print mendeklarasikan program penghitungan volume dan luas sebanyak n pangkat 11 titik koma menandakan karakter tersebut berhenti. Print ketiga dengan deklarasi menentukan hasil. Kemudian print keempat menu dari n pangkat 11 titik koma menandakan berhentinya suatu penulisan. Print 5 1 menghitung volume kubus sebanyak n pangkat 11. Print yang ke-6 2 menghitung luas lingkaran. Print yang ke-7 menghitung volume tabung. Print yang ke-7 masukkan pilihan Anda untuk mengetahui berapa nilai untuk menghitung volume dan kubus. Kemudian scanf dengan mengetahui fungsi D dan O menu titik koma menandakan bahwa deklarasi itu berhenti. Print yang selanjutnya adalah mengetahui berapa banyak karakter
titik koma, suite. Dalam deklarasinya ada open menu. Case 1 menjelaskan bagaimana proses penghitungan dengan jumlah yang sebenarnya. Print mendeklarasikan menghitung berapa volume kubus. Yang kedua, print memasukkan panjang sisi sebanyak tabung berapa jumlahnya. Scanf berisi tentang fungsi F dan sisi dari kubus. Volume kubus sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi titik koma, menandakan deklarasi itu berhenti. Print yang selanjutnya adalah mengetahui berapa banyak volume kubus tersebut adalah volume kubus. Print menandakan berapa nilai pada volume kubus. Break titik koma menandakan deklarasi berhenti. Kelas 2, kelas kedua, print berisi tentang berapa penghitungan luas lingkaran. Print yang selanjutnya menjelaskan berapa banyak masukan radius. Scanf, fungsi F dan radius. Luas lingkaran sama dengan 3,14 dikali radius titik koma, menandakan deklarasi berhenti. Print yang selanjutnya adalah mengetahui berapa jumlah luas lingkaran tersebut adalah dua fungsi F, luas lingkaran. Print selanjutnya mengetahui berapa jumlah luas lingkaran pada radius. Break. Tes ketiga, print berisi penghitungan volume kubus. Print selanjutnya mengetahui jumlah masukan radius dan berapa tabungnya. Scanf, fungsi F dan radius. Print berapa banyak volume tabung, tinggi tabung, dan sisi tabung. Scanf mengetahui berapa jumlah keseluruhannya. Break, devolute, print menu yang Anda masukkan benar atau salah dan mendapatkan hasilnya dengan di compiler dan run. Jadi ini menggunakan petunjuk switch case, yaitu digunakan untuk menyeleksi input menu yang dibutuhkan user yang nantinya akan diteruskan ke host yang sesuai dengan inputan, kemudian dihitung sesuai dengan rumus yang telah ada pada cache. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembalikan kepada. Terima kasih kepada Dila. Baiklah, program selanjutnya yang akan dibahas oleh Reda. Pada Reda, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang program mencari nilai maksimal, minimal, dan rata-rata dalam sebuah program. Yang pertama, include studio merupakan library-nya. Setelah itu, in nilai max atau min, yaitu in digunakan untuk bilangan bulat, sedangkan float digunakan untuk bilangan-bilangan yang berkoma. Float digunakan untuk mencari rata-rata karena rata-rata bisa jadi menggunakan bilangan berkoma. Total sama dengan 0, min sama dengan 100, max sama dengan 0. Max sama dengan 0 max sama dengan 0 karena batasnya adalah 0 dan min sama dengan 100 karena batasnya adalah 100. Setelah itu memasukkan data,
Count untuk memasukkan banyak data, for untuk menginput I sama dengan 1, dan selanjutnya if untuk menginput nilai-nilai min, dan print if untuk menginput nilai-nilai min, sedangkan else if untuk menginput nilai-nilai max. Total sama dengan total tambah nilai. Min sama dengan total per n. Selanjutnya, memasukkan code memasukkan nilai maksimal, code memasukkan nilai minimal, code sama dengan jumlah nilai, code sama dengan rata-rata atau min. Setelah itu memasukkan printf, menginputnya dengan printf, dan diakhiri dengan gets. Setelah itu kita mengcompile dan melihat hasilnya, apakah hasilnya sesuai atau tidak, bisa dilihat dari data-data tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reda. Program selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Pada Reza, persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reza Aryani dengan NIM 20052021. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah program yaitu while loop dan for loop. Dapat diketahui bahwa while loop ini merupakan sebuah perulangan atau jumlah proses pengulangannya tidak ditentukan. Sedangkan for loop itu sendiri merupakan perulangan untuk memproses atau himpunan. Ini mirip seperti perulangan for each di bahasa PHP. Baiklah, yang pertama yaitu program hitung pangkat sebuah nilai berdasarkan angka dan nilai pangkatnya dengan menggunakan while loop. Nah, yang pertama kita akan library yang pertama pagar include dengan useTerm. Selanjutnya pagar include dengan CMath, yang mana merupakan rumus dari matematika. Using namespace std dengan menambahkan titik koma di belakang. Nah, selanjutnya in i, koma, angkat pangkat dari, angkat pangkat sampai. Selanjutnya kita menggunakan kode float, angka basis, hasil. Setelah itu bikin count dengan masukkan angka basis dan sin dengan menemukan angka basis. Nah, selanjutnya yaitu count dengan masukkan angka pangkat dari dan sin angka pangkat dari sampai seterusnya yaitu sin angkat pangkat sampai. Nah, i di sini digunakan sebagai angkat pangkat dari. Lalu bikin format while dengan i sama dengan angka pangkat sampai. Hasilnya sama dengan count angka pangkat basis dengan count angka basis dengan menggunakan kode seperti yang telah tertera di sini. Dengan menambahkan yang di bawahnya i++. Setelah kita compile, dengan masukkan angka basis 2, masukkan angka pangkat dari 3, masukkan angka pangkat sampai 4, sehingga kita dapat menemukan hasil seperti yang dipresentasikan dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Baiklah, ini dari while loop. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu program hitung pangkat sebuah nilai berdasarkan angka dan nilai pangkatnya dengan menggunakan for loop. Yang pertama awal yaitu kita bikin library-nya dengan include atau useTerm. Selanjutnya include dengan math. Sama dengan yang while loop di atas, akan tetapi ini menggunakan metode for loop. Nah, selanjutnya kita bikin in main dengan in i, angka pangkat dari, angka pangkat sampai, koma, titik koma. Selanjutnya dengan kode float, angka basis, hasil, titik koma. Dengan masukkan kode count, cout, dengan masukkan angka basis, dan sin, seperti yang tertera
pada slide. Selanjutnya masukkan cout dengan masukkan angka pangkat sampai dan sin dengan angka pangkat sampai. Selanjutnya masukkan kode for I dengan angka pangkat dari, I dengan angka pangkat sampai, dan bikin I++ dengan hasil sama dengan POW angka basis, I dengan titik koma dengan mengakhiri deklarasi. Dengan count angka basis dan yang tertera pada slide. Return 0. Setelah itu kita tekan compile untuk menemukan hasil dengan masukkan angka pangkat sampainya 4 dengan hasil sebagai berikut, 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan 2 pangkat 4 sama dengan 15. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perulangan while loop dengan for loop. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Riza. Program selanjutnya yang akan dibahas oleh Fani. Kepada Fani, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Ramayanti dengan NIM 20052068. Di sini saya akan menjelaskan tentang file program menghitung luas persegi panjang, di mana kita memasukkan include menggunakan stdh. Kemudian di baris yang ketiga kita menggunakan inmain dengan tutup kurung, buka kurung dan tutup kurung. Selanjutnya di baris yang keempat kita membuka kurung awal, di mana kita akan in akan mendeklarasikan panjang, lebar, dan luas. Di baris ke-6 kita menggunakan printf dengan masukkan panjang. Kemudian di baris ke-7 scanf, di mana kita akan memvariabel panjang. Di baris ke-8 printf, di mana kita masukkan lebar. Kemudian di baris yang ke-9 scanf, di mana kita akan memvariabel lebar. Di baris ke-10 kita mencari luas, di mana rumus luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Di baris yang ke-11 printf, di mana kita memasukkan luas persegi panjang adalah persen %d garis miring n ke-12 yaitu return dengan nilai 0. Yang di baris ketiga, setelah itu kita melakukan compile, di mana kita memasukkan nilai panjang yaitu 5 dengan kemudian memasukkan nilai lebar dengan nilai 4, di mana perkaliannya luas persegi panjang adalah 4 dikali 5 dengan hasil 20. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fani. Baiklah, program selanjutnya yang akan dibahas oleh Aisyah. Kepada Aisyah, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Sebelumnya perkenalkan sekali lagi, nama saya Aisyah Novia Wulandari dengan NIM 20052-088. Baiklah, sebelum membacakan rumus yang akan ditampilkan pada screenshot, pada share screen, saya akan membahas soal yang berbunyi membuat program untuk menghitung determinan dan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan AX2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Baiklah, kita lanjut sesuai dengan share screen. Di sana dimasukkan pagar include stdio.h, yang mana itu berguna untuk menyimpan file yang nantinya akan kita kerjakan. Selanjutnya ada main, buka tutup kurung, itu berguna untuk memulai suatu program yang akan kita masukkan ke dalam rumus-rumus. Selanjutnya ada float A, B, C, D sama dengan 0, double X1, X2, imaginar. Berarti itu akan dimasukkan angka nantinya. Dan print F dalam kurung kita masukkan rumus yang akan dibahas nanti, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat A tambah B, X tambah C sama dengan 0, garis miring N, kutip atas, tutup kurung, titik, koma. Selanjutnya
sesuai dengan yang ditampilkan di dalam layar. Setelah printf, kita masukkan lagi, buka kurung, tanda kutip atas, garis miring, N, masukkan nilai A, B, C, dan seterusnya. Setelah itu, tidak lupa untuk kita masukkan rumus D sama dengan B bintang B dikurang 4 bintang A bintang C. Dan if di sini digunakan untuk menginput nilai dengan D besar sama dengan 0, dan if di bawahnya pada baris ke-15 yaitu if dalam kurung D sama dengan 0 tutup kurung. Selanjutnya untuk memperjelas rumus dimasukkan printf dalam kurung akar, maksud saya dalam kurung tanda kutip 2 akar real kembar yaitu titik 2 garis miring N. Maksudnya N itu ialah nilai yang nanti akan kita masukkan. Lalu kurung kurawal tutup yang menandakan kita masuk ke rumus selanjutnya, yaitu untuk mencari 2 akar real berlainan, yaitu titik 2 N, sesuai dengan yang ada dalam tampilan share screen. Dan else itu untuk menandakan bahwa kita sudah memasuki rumus lainnya agar sesuai dengan perintah dari soal tadi. Selanjutnya, setelah kita mengklik compile, kita memasukkan angka, dan saya mengambil angka secara acak. Dan itu bisa dilihat seperti dalam layar selanjutnya. Tolong moderator ataupun Reza. Mungkin secara jelasnya nanti akan ada di tampilan dalam layar. Selanjutnya, dia dalam kotak hitam setelah compile. Nah, seperti yang ada di dalam layar ini. Saya masukkan angka nilai A dengan N sama dengan B, 5, dan C-nya 100. Maka sudah terbentuk rumus akar imajiner yang berlainan, yaitu seperti yang ada di dalam kotak hitam setelah compile. Mungkin bisa saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Program selanjutnya yang akan dibacakan oleh Windy. Kepada Windy dipersilakan. Barusan udah keluar. Maaf moderator, tadi Zoom saya keluar masuk. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Windy Juninda Akmal, NIM 2005-2030. Di sini saya akan menjelaskan program untuk menerima 2 buah bilangan bulat masukan. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran ini. Baiklah, di sini dalam aturan soalnya yaitu menggunakan pernyataan if atau else untuk menggunakan program yang menerima 2 buah bilangan bulat masukan. Dengan input bilangan pertama dan bilangan kedua, outputnya hasil bagi bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, jika bilangan yang kedua yang dimasukkan adalah 0, maka diberikan pesan bahwa bilangan kedua tidak boleh bernilai 0. Outputnya berupa inputan, jadi pada saat program
dikompile atau dijalankan, tidak langsung muncul hasilnya. Seperti bilangan pertamanya saya ambil angka 9 sebagai contoh, dan bilangan keduanya angka 3. Maka hasil baginya adalah 3. Output bilangan pertama yaitu di sana ada tanda kurung yang menyatakan bahwa tanda kursor berupa underscore yang berupa garis bawah yang berkedip-kedip. Nah, diinputkan ke bilangan kedua sama seperti bilangan yang pertama. Lalu tinggal masukkan angka berapa untuk dijadikan pembaginya. Setelah itu baru di-enter dan akan terlihat hasilnya seperti bilangan pertamanya dibagi dengan bilangan kedua, yaitu bilangan pertama 6 dan bilangan keduanya 2, maka dapat dihasilkan 3. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Windy. Sekian hasil dari diskusi kami. Kalau ada yang salah, kami minta maaf. Saya sebagai moderator dan kelompok undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah.